Jamaah rahimakumullah, ada apa dengan gerhana? Gerhana terjadi bukan karena lahirnya seseorang. Gerhana terjadi bukan karena matinya seseorang. Gerhana terjadi bukan karena hidupnya seseorang. Gerhana terjadi bukan karena naik pangkatnya seseorang. Gerhana terjadi pula bukan karena turunnya pangkat seseorang, tapi itu adalah ayatani min ayatillah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan kepada kita semuanya, bahwa di sana ada kekuasaan, di sana ada yang mengatur, di sana ada yang menata di alam semesta ini, ada yang berkuasa di atas kekuasaan para penguasa yang ada di alam dunia ini. Siapa yang bisa menghentikan gerhana? Mereka-mereka yang cerdas, mereka-mereka yang berilmu pengetahuan tinggi tidak bisa. Dan siapa pula yang bisa menghentikan apa yang terjadi di alam ini sesaat itu pula? Tidak ada yang bisa. Semuanya adalah kehendak Allah, dan itu adalah kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada hambanya agar hambanya tidak boleh sombong. Lalu apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW saat terjadi gerhana ini? Di samping sholat sunnah 2 rakaat, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik kepada Allah, pastinya pertama kepada Allah. Karena Allah sudah berikan begitu banyak nikmat, kita kadang-kadang masih ngeyel dengan panggilannya dan perintahnya serta aturan dan tata tertibnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kau perhatikan nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirimu saja? Itu luar biasa mahalnya itu nikmat. Organ tubuh yang Allah berikan, organ-organ yang Allah pasangkan di tubuh kita begitu mahal. Masya Allah, mata kita sudah kita pakai, ada yang sampai sudah 60-70 tahun yang lalu kita pakai mata kita, dan itu semuanya dikasih gratis. Masya Allah, kita mau tidur, ada oksigen, bangun tidur, oksigen sudah disiapkan di depan kita dan kita hirup dengan gampang dan mudah. Betapa mahalnya oksigen, tabung oksigen yang dipasangkan ke orang yang sudah tersengal-sengal, bisa ditanya harganya satu tabung itu berapa. Sementara kita memakai oksigen dan menghirup oksigen sejak kita keluar dari alam rahim ibu kita, bahkan sebelumnya ketika kita berada di alam rahim sudah menikmati oksigen yang dihirup oleh ibu kita ke dalam perutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itulah kita beristighfar, mohon ampun, kapoklah, tobatlah, jangan terus berbuat dosa sama Allah, jangan bandel, jangan nakal sama Allah. Dan senakal-nakalnya kita, sebandel-bandelnya kita, kalau mau istighfar sebelum matahari terbit dari sebelah barat, kemudian pada akhirnya napas kita belum sampai di kerongkongan, peluang untuk bertobat, peluang untuk beristighfar, peluang untuk mohon ampunan kepada Allah masih terbuka lebar. Jangan bilang kadongan, jangan bilang terlanjur. Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk bertobat di usia kita sekarang ini. Sudah 80, masih hidup, masih punya peluang bertobat. Makanya bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas usia yang masih ada di dalam tubuh kita. Jangan disia-siakan, walaupun cuma tinggal seminggu lagi, istighfar perbanyak. Walaupun tinggal sebulan lagi, istighfar perbanyak. Toh kita tidak tahu apakah sebulan lagi, apa 2 bulan lagi, apa setahun lagi, apa sekian tahun lagi, kita tidak tahu. Pastinya ajal akan datang. Dan yang akan datang itu dalam bahasa Arab, wa kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat sekali. Nah, kita siap-siap dengan beristighfar
mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita banyak terledor, banyak nakal, banyak membandel akan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya masih saja dicoba, larangan-larangannya masih saja kadang-kadang mau dikerjakan, yang diharamkan masih kadang-kadang coba-coba sedikit tidak apa-apa. Kata siapa nggak apa-apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan bernapas, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun usia kita masih diberi kesempatan. Kemudian yang muda jangan bilang saya masih muda. Tadi salah satu teman bercerita, semua saudaranya ada 11 orang, yang 10 ke bawah sudah meninggal, abangnya yang paling tua masih ada. Subhanallah. Jadi dia yang paling ujung bersama abang pertama, di tengah-tengah sudah meninggal semua. Kan meninggal itu acak, tidak lihat usia. Kalau usia harusnya abang paling tua meninggal duluan, tapi tiba-tiba sapian meninggal duluan. Di atas sapian meninggal lagi, terus meninggal lagi, sampai 9 orang sudah meninggal, dia tinggal berdua, abang paling tua, dia sama paling bontot. Allahu Akbar. Jangan bilang saya masih muda, karena meninggal itu, ajal itu waktunya acak, tidak sesuai dengan urutan kelahiran. Makanya istighfar, bertobat dan beristighfar, jangan nunggu nanti dulu, entar dulu. Bisa-bisa kita kebablasan belum bertobat, na'udzubillah, malaikat Israel sudah datang. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini perbanyak terus istighfar. Alhamdulillah kita punya peluang ini. Lalu istighfar itu redaksinya kayak apa? Sayyidul istighfar tentunya paling cantik, paling tinggi. Ya paling rendahnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa itu? Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Kalau bahasa kitanya gampang, saya kapok ya Allah, nggak lagi-lagi ngerjakan yang diharamkan. Saya kapok ya Allah, nggak lagi-lagi ninggalkan yang kau perintahkan. Itu bahasa kita di kampung. Yang jangan istighfar diulang-ulang, tapi dosa dikerjakan terus. Maksiat dikerjakan lagi. Ini bagaimana ceritanya? Itu di mulut diucapkan berulang kali, nanti bisa dibilang istighfar palsu, asli tapi palsu. Kenapa? Karena nggak ada taksirnya dan tidak berpengaruh pada perbuatan hariannya. Dia tetap berbuat dosa dan berbuat dosa, berbuat zalim dan berbuat zalim, berbuat jahat dan berbuat jahat, bermaksiat dan bermaksiat. Kupingnya, matanya terus saja bermaksiat, tangannya begitu pula. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Jaga istighfar, bertobat, istighfar, bertobat, jangan entar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, perbanyak. Nah, tentunya istighfar itu ada lisanan wa jawarihan. Istighfar itu ada yang berbentuk, ada yang lewat lidah kita. Itu namanya adzikru bil lisan. Beristighfar, al-istighfar bil lisan, beristighfar dengan lisan. Kemudian lidahnya istighfar astagfirullah satu hari 100 kali, tapi anggota badannya tidak mau beristighfar. Beristighfarnya mata, bukan beristighfarnya lidah. Beristighfarnya telinga, bukan beristighfarnya lidah. Kalau lidah tadi kedengaran astagfirullah, astagfirullah. Kalau mata, HP kita anak-anak muda, HP kita itu kontennya sangat beragam. Ada Quran pasti di dalam, kalau dimasukkan ke sana. Ada hadis Nabi, ada kutubus sittah, ada ilmu pengetahuan di dalamnya, tetapi juga ada sampah dan kotoran yang sangat membahayakan. Matanya jangan diajak kepada gambar-gambar yang merusak. Anda punya otak, karena dari matalah nanti jaringan otak bisa jadi rusak. Dari telingalah jaringan otak bisa jadi rusak. Dan itu sengaja dibuat oleh mereka agar kita tetap tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa mengelola kenikmatan
yang Allah berikan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya raya ini. Sehingga nantinya kekayaan yang banyak berlimpah ruah gemah ripal loh jinawi, bukan kita yang menikmati, bukan kita yang menikmati, tetapi mereka sengaja membuat kita mainan-mainan, tipuan-tipuan, berbagai macam nina bobo, akhirnya kita bobo beneran, tidur beneran, gak bangun-bangun, gak sadar-sadar maknanya, negaranya sedang dalam kondisi bahaya, gak sadar pula, dikasih racun diminum pula. Hati-hati, peperangan di zaman sekarang bukan lagi pakai senjata yang kelihatan mata, tetapi yang justru sangat nikmat di lidah dan sangat nikmat di pandangan mata, sangat nikmat didengar telinga kita, tetapi semuanya racun yang terus tersisip, akhirnya lama-lama akumulatif dan kita jatuh tersungkur, mati sebelum mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, istighfar lidah kita tadi astagfirullah. Kalau yang mau keren, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah istighfar yang paling keren, namanya Sayyidul Istighfar. Sekali lagi, walaupun itu diulang-ulang 100 kali per hari, tapi tangannya masih terus tidak istighfar, matanya tidak istighfar, telinganya tidak istighfar, kakinya tidak istighfar, pikirannya ngaco, pikirannya tidak beristighfar, maka istighfar yang ada di lidah akan sia-sia belaka. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah kesempatan ini kita dapatkan, jangan dibuang-buang dan jangan disia-siakan, luar biasa nikmatnya. Masya Allah. Nah, ini kesempatan yang sangat mahal, jangan sampai kita buang dan jangan sampai tersia-sia, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapat tabungan yang banyak untuk kepentingan kita di alam akhirat, yang diawali dengan alam barzah, yang bisa jadi usia kita di alam barzah, di alam kubur itu 2000-3000 tahun, bahkan bisa jadi lebih tergantung hari kiamatnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu redaksi istighfar adalah beragam, dan yang beristighfar bukan hanya lidah saja, semua kita ajak beristighfar. Matanya hati-hati, telinganya jangan dengarkan lagu-lagu terus. Lagu-lagu terdengar boleh, kalau didengerin terus jangan. Pemandangan yang merusak boleh terlihat, tapi jangan dilihatin, berbahaya. Mata kita cuma 2 dan tidak dijual di pasar. Telinga kita cuma 2, tidak dijual di pasar. Organ-organnya cuma sepasang Allah berikan, jangan dirusak. Kita nikmati sampai akhir hayat biar tetap berfungsi. Allahu Akbar. Kemudian setelah kita sudah beristighfar dengan redaksi yang beragam, apa faedah yang kita dapatkan dari istighfar? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Jadi jangan kita putus asa dengan apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Seberapapun, makanya gak usah cerita sama orang tentang dosa kita. Cukup Allah yang tahu, kita beristighfar sama Allah kalau itu kaitannya dengan Allah. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, ya dengan sangat berat kita harus katakan minta maaf dan minta dihalalkan apa yang pernah termakan dari apa yang dimiliki oleh orang lain, kita makan tanpa dihalalkan, tanpa kita minta dan tanpa ada jalur yang benar. Kalau sama Allah, Masya Allah, jauh lebih gampang, dan Allah Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara, Dia Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Seberapapun, siapapun kita pernah berdosa, baik itu kepada Allah Sang Maha Pencipta, kepada nabinya yang berjuang berlumuran darah keningnya, kakinya pada luka-luka, bahkan sampai diinformasikan sudah meninggal di saat di goa di Jabal Uhud sana. Kenapa? Karena lemparan anak panah sudah memenuhi lubang gua yang ada di sana, sehingga orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik
menduga dan menginformasikan Muhammad telah meninggal. Allahu Akbar. Dia perjuangkan itu untuk sampai kepada kita yang namanya risalah Islam, agar kita bisa hidup nyaman di atas permukaan bumi ini. Islam tenang, selamat, nyaman, tentram, bukan yang menakutkan. Jadi Islam itu, orang yang disiplin Islam tidak radikal, tidak fundamentalis, tidak teroris. Jangan macam-macam mereka dituduh. Orang rajin ke masjid dibilang radikal, orang sering baca Quran dibilang radikal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan menerima Al-Quran itu luar biasa cantiknya, dan itu pedoman buat kita. Orang tua kita setiap sholat maghrib dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan ikut apa yang kau lakukan. Kau makan yang haram, saya enggak. Kau berbuat yang diharamkan, saya enggak mau saya. Ya. Wala antum abiduna ma'bud, kau tidak akan mau menyembah apa yang saya sembah, demikian pula saya tidak akan menyembah apa yang Anda sembah. Makanya di ujung lakum dinukum waliyadin. Itu Al-Quran kita, ajaran Islam yang cantik, menghormati keberagaman keyakinan. Tetapi bukan harus mengatakan keyakinan atau agama itu sama. Itu adalah aliran-aliran yang tidak benar. Nah, kita beristighfar, mohon ampunan kepada Allah atas keteliran kita, atas sunnah-sunnah Nabi, dan atas Al-Quran yang beliau bawa ke tengah-tengah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan orang Islam sendiri takut dengan Islamnya, orang Islam takut dengan agamanya, orang Islam curiga dengan kaum muslimin. Ini adalah akibat kita tidak memahami ajaran Islam dari sumber aslinya. Kita baca Islam dari sumber-sumber yang tidak jelas, bahkan dari para pemikir barat yang kadang-kadang mereka sisipkan racun yang membahayakan di tengah-tengah ajaran cantik Islam ini. Istighfar kita kepada Allah, ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah, di mana aku terledor dengan perintah-perintah Nabi-Mu, dengan larangan Nabi-Mu yang kadang-kadang aku masih kerjakan saja. La haula wala quwata illa billah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, ampunan yang paling pertama kita dapatkan luar biasa, karena semuanya kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang baik adalah orang yang mengakui kesalahannya dan jangan ulangi lagi kesalahan tersebut. Sudah berbuat salah, nggak mau ngaku di hadapan rakyatnya, di hadapan anggotanya, di hadapan para bawahannya. Akui kesalahannya, mohon maaf kepada mereka. Kemudian kembalikan hak-hak mereka yang Anda kumpulkan, baik itu di bank ataupun di berbagai lokasi. Kembalikan hak itu kepada mereka. Apa dengan apa bisa Anda gratiskan bayar listrik 5 tahun berturut-turut, itu kembalikan hak rakyat. Karena Anda sempat mengambil hak mereka, kembalikan hak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memberikan hak kepada semua orang yang punya jatahnya dan haknya. Likuli hakin haqqahu, a'ti likuli hakin haqqahu. Berikan hak-hak orang yang punya hak, jangan diambil yang bukan haknya. Tapi karena setan terus menggoda, setan terus membujuk, dan iblis terus menggoda, menggoda dan menggoda, menggelitiki dan menggelitiki, akhirnya harta rakyat dicuri secara sangat cantik mainannya, tidak ketahuan. Tapi kan Anda tahu kenapa? Al ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatani alaihin nas. Perbuatan dosa itu tidak bisa dibohongi. Pastinya orang yang berbuat dosa tahu. Nah, orang bisa tidak tahu, pejabat bisa tidak tahu, orang yang ada sekitar tidak bisa tahu, tapi hatinya tahu. Istafti qalbak, tanya dirimu. Kalau itu gelisah dan membuat Anda tidak tenang, pastinya ada dosa di situ. Lah, kalau mengambil hak orang pasti tidak nyaman. Maka bagaimana taubatnya? Bagaimana taubatnya? Dikembalikan, orang sudah pada nggak ada, sudah kembalikan kepada rakyat, gratiskan sekolah,
dari TK sampai dengan perguruan tinggi untuk rakyatnya. Gratiskan listriknya misalnya selama 10 tahun. Itu untuk mengembalikan uang rakyat yang mungkin terpakai kalau kita, alhamdulillah, namanya bagus. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapat ampunan kalau kita bertobat dan beristighfar, yursilis sama alaikum midrara. Kalau udah kita tidak punya dosa, kalau kita tidak punya dosa, itu rizki datang, Pak. Rizki itu datang, Pak, hai para jamaah. Bukan kita nyari-nyari capek-capek. Bayi yang baru lahir tidak makan emping, tidak makan pisang, tidak makan sop, tidak makan daging, tidak beli baju baru ke pasar. Tapi 3 bulan sebelum lahir dia sudah punya baju baru. Kenapa? Nggak ada dosa dia. Karena nggak ada dosa maka rizki datang ke rumahnya. Bahkan belum lahir baju baru sudah siap buat dia. Makanan dia tidak makan, datang ke rumahnya. Apa sebabnya? Bayi, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang baru dilahirkan itu adalah putih, bersih, nggak ada dosanya. Nah kita kalau tidak ada dosa, bersih dari dosa, rizki gampang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang sekali lagi gampang. Tapi kalau rizki kita dosa bergelimang, kalaupun dapat gak tenang, kalaupun dapat gak nyaman, kalaupun dapat tidak bisa mengantarkan kebahagiaan dan ketenangan. Tadi pula saya duduk di samping salah seorang guru saya yang sudah berusia 80 tahun lebih, 85 tahun, guru SMP saya, duduk di samping saya. Dan dia adalah salah satu yang memang memberikan privat kepada pengusaha properti yang begitu banyak lokasi propertinya. Dan itu ternyata murid dia di tahun 69. Anak-anaknya itu masih diminta diprivatkan oleh beliau karena beliau memang guru eksak. Luar biasa. Dia menyaksikan bagaimana ketidaknyamanan hidup muridnya yang telah menjadi orang kaya raya besar. Namanya tanahnya bukan 1 hektar tapi ratusan hektar, 300 hektar di satu rumah, di satu properti saja, sampai ada yang 1000 hektar dan seterusnya. Tetapi hidupnya tidak pernah bisa nyaman, tidak bisa pernah berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Luar biasa, kalau sudah marah-marah, bahasa-bahasa yang ada di kebun binatang keluar semua. Padahal dia ada sarjana dan orang berpendidikan, tapi karena memang kekayaannya melebihi daripada dosisnya, apa yang terjadi tidak bisa mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan. Kenapa? Zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantar minaz zahab wal fiddah dan seterusnya. Manusia itu diberikan hiasan, diantaranya adalah hiasan apa? Hiasan anak, hiasan istri, hiasan suami, hiasan hewan ternak, hiasan kebun. Tapi kalau kebun namanya hiasan, ada ukurannya dan ada tempatnya. Bagaimanapun mahalnya sepatu dan sendal, mesti tempatnya di kaki. Bagaimanapun murahnya pici, mesti tempatnya di atas kepala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini istighfar yang kita lakukan nanti akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan rizki semuanya dari langit. Semua dari langit. Semua dari hujan. Semua dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala yang hidup dari air. Semuanya dari air. Kalau Allah tidak turunkan hujan, maka tidak ada sungai yang mengalir airnya. Tidak ada danau yang bisa menampung air. Tidak ada kolam-kolam ikan dan tidak ada selokan-selokan. Kalau sudah ada air yang mengalir, maka tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa tumbuh. Kalau tidak ada pohonan yang bisa tumbuh dan tidak biji-bijian yang bisa kita nikmati, tentunya kita tidak akan bisa hidup. Makanya yursilis sama alaikum midrara itu adalah hujan Allah turunkan. Dengan hujan Allah turunkan, berbagai macam kebutuhan hidup kita bisa kita dapatkan. Sampai rumah kita kalau nggak ada air nggak bisa diri rumah kita. Masjid kita nih kalau nggak ada air yang nggak bisa bentuk masjid kayak gini, pasir mau ditempel-tempelin.
Semen mau ditempel-tempelin, harus ada air. Makanya rizki itu adalah air. Air dan air. Kita jaga air itu, kita pelihara sungai itu, kita manjakan selokan itu, kita manjakan danau itu. Nanti akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Yursilis sama alaikum midrara wa yamdidukum bi amwali wa banina. Kemudian bukan sebatas air yang Allah turunkan, kemudian Allah berikan lagi amwal, harta yang berlimpah. Gemah ripah loh jenah, bukan basa-basi. Kemudian wa amwali wa banina, kemudian anak-anak generasi anak bangsa yang soleh dan soleha. Kalau sudah bapaknya, ibunya, bapak itu siapa? Para pemimpin bangsa tidak ada dosa. Para pejabat tidak ada dosa. Itu kan simbol bapak itu adalah pemimpin, penguasa. Kalau bapaknya tidak ada dosa, ibunya tidak ada dosa, para pemimpin bangsa adalah orang-orang yang tidak punya dosa alias soleh dan soleha, maka anak-anaknya dijamin bisa jadi soleh dan soleha semuanya. Kalau para pemimpinnya baik, pemimpinnya jujur, pemimpinnya amanah, para penguasanya tidak berbohong dan tidak berdusta, dipastikan rakyat tidak akan pernah mau berdusta dan tidak akan kucing-kucingan untuk tidak bayar pajak. Pasti dia bayar pajak. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua, ayah dan ibu tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau juga sadar, anaknya sudah pada besar. Bahkan anaknya makin dewasa dan makin paham, bapaknya belum juga sadar, ibunya masih kayak anak-anak, masih kayak ABG. Kapan si anak punya ibu? Kapan si anak punya bapak? Karena bapak itu harus dibapakkan, ibu harus diibukan. Ibunya masih kayak anak ABG saja, rambutnya kemana-mana, auratnya keliaran kemana-mana. Bapaknya masih masya Allah ke masjid belum juga, ke ngaji salim belum juga. Kapan anaknya mau berbapak kepada bapaknya? Kapan bapaknya, anak-anaknya mengambil contoh? Nah, bapak adalah simbol para penguasa, karena bapak penguasa di rumah. Ibu adalah penguasa di rumah. Nah, bapak adalah para penguasa dari RT sampai dengan presiden. Dari RT sampai dengan presiden, dari ibu RT sampai ibu negara, itu mereka harus bertobat. Kalau pernah melakukan kesalahan, berbuat dosa, mengambil bukan haknya, mengambil bukan jatahnya, bertobat, istighfar. Jangan sampai bulan istighfar, matahari, bulan berantem, bulan beradu, pecah, dan akhirnya terjadi kiamat. Na'udzubillah, musibah bisa jadi berdatangan terus menerus. Nah, ini adalah dari malam di mana kita melaksanakan salat gerhana bulan, yang di sana pesannya kita diminta untuk bertobat, beristighfar, bertobat, beristighfar. Tapi sekali lagi, jangan tobatnya tobat orang makan sambal kepedesan hari ini, besok makan lagi. Sudah tobat, dunia ini sudah terlampau tua. Dunia ini sudah terlampau tua. Kenapa banyak banget tanda-tandanya? Anak ngatur orang tua, para pejabat sudah tidak tahu halal dan haram, sudah tidak ngerti lagi, tidak malu lagi berbuat dosa dan berbuat maksiat, berbuat curang dan berbuat bohong. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan dengan terjadinya gerhana ini, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, untuk bertobat, dan kita jadikan kesempatan ini untuk memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi washabihi ajmain wa sallim tasliman adada ma ahata bi ilmuka wa kharta bi qalamuka wa sahu kitabuka wardhum an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'ina wa tabi'ihim ihsan ila yaumiddin wa anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma dammir a'da al-islam wa a'da al-muslimin minal yahudi wan nasara wa syu'iyyin wal mulhidin wal muta'amirin lil qada' al-islam wal muslimin fi kulli makan ya Allah, khasatan fi biladina Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Adzinu.